Baik, kita langsung masuk saja ke materi, yaitu pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal itu pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, sukuk, exchange trade fund atau ETF, dan lain-lain, di mana pasar modal ini mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, peran pasar modal di sini itu untuk sebagai penghubung antara emiten dan calon investor, ataupun penghubung antara institusi pemerintah dengan calon investor. Nah, berlangsungnya fungsi pasar modal ini untuk meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Apa saja sih pelaku dalam pasar modal ini? Yang pertama itu ada emiten dengan tujuan untuk memperluas usahanya. Selanjutnya ada investor, itu pemodal atau pihak yang memiliki dana lebih yang menanamkan modalnya di suatu emiten untuk memperoleh keuntungan atau dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam pasar modal ini. Nah, selanjutnya itu ada investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang atau pengadaan atau untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Nah, sebenarnya pada dasar investasi ini adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Kalau menurut PSAK itu, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Nah, pengelola investasi itu proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Dalam pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai spesialisasinya. Yang pertama itu ada manajer investasi, yang kedua ada wakil manajer investasi, yang ketiga ada penasihat investasi, yang keempat ada agen penjual efek reksadana, yang kelima wakil agen penjual efek reksadana, dan yang keenam itu ada bank kustodian. Selanjutnya, mengapa perlu berinvestasi? Investasi ini kan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dengan berinvestasi di pasar modal. Satu yang pasti adalah bahwa investasi harus dilakukan sedini mungkin. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang menginginkan hidup yang nyaman di masa datang atau di masa tuanya nanti, untuk itu diperlukan perencanaan keuangan secermat mungkin yang harus dimulai dari sejak dini. Nah, dengan berinvestasi sejak dini ini kita dapat sedini mungkin melindungi aset dari investasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Sebenarnya tidak hanya itu, investasi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Semakin dini kita melakukan investasi, semakin siap pula kita menghadapi tantangan dan resiko-resiko yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu investasi dapat dilakukan melalui dua sektor. Yang pertama sektor keuangan berupa perbankan dan pasar modal. Yang kedua sektor non-keuangan berupa komoditas real yaitu tanah dan bangunan. Lalu selanjutnya inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara terus-menerus, atau dengan kata lain proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Produk atau instrumen dari pasar modal yaitu terdiri dari yang pertama saham adalah sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyerahan modal seseorang atau badan usaha atau perseroan terbatas, di mana minimal pembelian saham adalah 1 lot
atau 100 lembar saham. Lalu dari saham ini terdapat keuntungan, ya. Yang pertama, capital gain, yaitu selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Yang kedua ada dividen. Dividen yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham yang besarnya dengan dibagikan tunai atau dividen saham. Lalu yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan dalam bentuk penerbitan uang. Contohnya itu adalah sukuk atau surat utang negara. Obligasi ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah diterbitkan kepada pihak pembeli obligasi, di mana obligasi ini merupakan investasi efek pendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dan resiko yang terjadi juga relatif stabil dibandingkan dengan saham. Selanjutnya ada sukuk atau biasa juga disebut obligasi syariah. Obligasi syariah ini adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dan selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Selanjutnya ada ETF. ETF ini adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa atau exchange trade fund, menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau. Diverifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan suatu ETF. Selanjutnya itu ada struktur pasar modal. Pasar modal ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini didirikan agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Lalu, bersama BEI sebagai regulator pasar modal terdapat Lembaga Clearing dan Pinjaman atau LKP, yaitu PT Clearing Pinjaman Efek Indonesia atau KPI. Nah, selanjutnya ada juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Nah, ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu terdiri dari 5. Yang pertama, sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan yang kedua, wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Sedangkan yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, lapangan kerja menciptakan lapangan kerja atau profesional bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Selanjutnya, kita harus waspada terhadap penipuan dalam investasi. Seperti yang pertama, kita harus waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Sedangkan yang ketiga, kita harus waspada modus investasi dengan replikasi dan penguncian dana. Dan yang terakhir, kita harus waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas.
Salah satu perusahaan sekuritas yaitu PT Lotus Andalan Sekuritas adalah salah satu perusahaan sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia Domestik terbesar yang telah terdiri sejak tahun 1990 dengan nama PT Lautan Dana Sekurindo. Nama perusahaan tersebut berubah menjadi PT Lotus Andalan Sekuritas sejak 18 April 2017. Layanan finansial yang diberikan terintegritas meliputi perantara perdagangan efek dan menjamin emisi efek. Sedangkan untuk bidang usaha manajer investasi dilakukan oleh anak perusahaan bernama PT Lautan Dana Investment Management. Ekuitas dari PT Lotus Andalan Sekuritas saat ini telah mencapai lebih dari 200 miliar dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhannya perusahaannya. Pada periode Januari sampai Juni 2021, Lotus Andalan Sekuritas mencatat volume perdagangan sebanyak 81 miliar 22.666.214 lembar saham atau ke-18 terbesar di antara seluruh perusahaan sekuritas yang terdaftar. Nilai perdagangan PT Lotus Andalan Sekuritas ini pada periode yang tercatat atau terbesar ke-25 di antara seluruh perusahaan sekuritas, sedangkan frekuensi perdagangan saham tercatat ke-25 terbanyak di antara seluruh perusahaan ekuitas. Kemudian pemaparan materi